Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tetap semangat belajar daringnya. Di sini Bu Balkis masih akan membahas tentang pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini buku yang kita gunakan dari Rama Widya kelas 12. Coba bukunya dibuka halaman 42 ya. Di halaman 42 ini ada contoh kasus. Contoh kasus tentang transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2015 pada warung internet milik Tuan Manggala, atau dia menamakan Warnet Manggala ya. Dia menamakan usahanya dengan nama Warnet Manggala sebagai berikut. Nah, di sini ada ini namanya kalimat transaksi ya. Ini semua kalimat transaksi selama 1 bulan. Kita lihat kalimat tanggal 1. Tuan Manggala menambah setoran modal untuk usahanya sebesar 40 juta. Nah, bagaimana pencatatan ke dalam bagan persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini ada bagan persamaan dasar akuntansi. Atasnya berisi Warnet Manggala, berisi nama perusahaan Warnet Manggala, kemudian judul persamaan dasar akuntansi dan periode ya. Di sini periode Desember 2015. Nah, kita lihat tanggal 1. Tanggal 1 karena pemiliknya menyetor uang kas sebagai modal, berarti akunnya 2, kas ya, akun kas bertambah dan akun modal bertambah ya. Ekuitas ini modal ya, akun kas bertambah, modal bertambah. Di keterangan ditulis setoran modal. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 2. Membeli 5 unit komputer. Tiap-tiap komputer 4.500.000. Dengan pembayaran tunainya 15 juta. Sisanya diangsur. Nah, berarti di sini ada 3 akun ya. Kas, komputer, dan utang. Karena dia bayarnya sebagian tunai, sebagian bayarnya belakangan. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan kolom kas. Kas karena kita membeli komputer, kas kita berkurang 15 juta. Kemudian harga komputer. Nah, muncul akun komputer. Harga 20 semuanya ya, total 22.500.000. Tadi kan harganya 4.500.000 dikali 5 ya. Jadi 22.500.000 ini total 5 komputer. Satu komputernya 4.500.000 dikali 5, hasilnya 22.500.000. Kemudian karena kita beli komputer 22.500.000 baru dibayar 15 juta, sisanya kan 7.500.000. Nah, sisanya masuk ke kolom utang ya, karena kita bayarnya nanti. Ditulis di sini di kolom utang ya. Kemudian kita lanjut lagi di tanggal 3. Tanggal 3 transaksinya bagaimana? Tanggal 3 membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kalau kita beli perlengkapan kredit berarti kita utang karena kita belum bayar. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap kas. Kas tetap kosong berarti di tanggal 3 ya. Karena kita beli perlengkapan. Nah, akun perlengkapan muncul. Tulis di sini tanggal 3, akun perlengkapannya 3 juta, masuk di aset kan perlengkapan. Kemudian utang karena kita beli perlengkapannya belum bayar kredit 3 juta. Jadi di tanggal 3 perlengkapan 3 juta, utang usaha 3 juta.
Lanjut. Di tanggal 6 sekarang ya. Tanggal 6 menerima pendapatan jasa warnet sebesar 5.500.000. Karena kita menerima berarti uang masuk. Ya enggak? Kas masuk. Nah, ini dia. Tuh. 5.500.000, kasnya bertambah. Ya. Kalau yang kurung 15 juta ini berkurang. Kalau yang bertambah tidak dikurung ya. 5.500.000, kemudian sama yang bertambah di ekuitas ya. Modalnya bertambah. Nanti ditulis keterangan pendapatan jasa ya. Tulis keterangannya pendapatan jasa. Khusus untuk kolom ekuitas, kalau kolom ekuitasnya terisi nanti wajib ditulis keterangannya. Jadi keterangan ini untuk khusus kolom ekuitas karena modal itu umum, jadi harus dikasih keterangan ya. Ini wajib diisi keterangannya karena nanti akun-akun ini yang akan muncul di jurnal umum. Jadi nanti step selanjutnya membuat jurnal umum pakai akun keterangan yang ada di sini, keterangan yang ada di ekuitas ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas tanggal 9 ya. Tanggal 9 melunasi utang atas pembelian komputer tanggal 2. Nah, di tanggal 2 kan kita masih punya utang. Utangnya kan berapa tuh? Kita lihat ya. Ini melunasi utangnya sebesar melunasi sisanya, berarti kita lihat di tanggal 2. Nah, utang kita itu kan 7.500.000. Nah, berarti di tanggal 9 nih. Di tanggal 9 ini kita lunasi, berarti kas kita berkurang ya. Jadi tanggal 9 itu terkait dengan tanggal 2. Utang usaha yang ada di tanggal 2 kita baru bayar di tanggal 9, berarti dia dikurung ya. Uang kita berkurang 7.500.000. Nah, kas berkurang. Kalau kita bayar utang, ada 2 akun yang muncul. Kas berkurang, utang juga berkurang. Nah, kita lihat di sisi utang. Nih ya. Ini berkurang juga kan, dikurung. Utang berkurang 7.500.000 karena kita bayar. Sampai sini semoga paham ya. Kemudian kita lanjut transaksi tanggal 10. Menerima pinjaman dari Bank ABC. Ya, tanggal 10. Untuk tambahan modal. Nah, kita mendapat pinjaman uang dari bank. Kalau kita mendapat pinjaman uang, pengaruhnya terhadap apa? Uang bertambah dong. Ya, 15 juta. Nih, tanggal 10. Karena kita menerima uang. Kas bertambah, utang juga bertambah. Nah, ini 15 juta di kolom utang bank. 15 juta di kolom utang bank bertambah karena kita menerima uang pinjaman dari bank. Ya, jadi untuk tanggal 10 ini 2 akun, kas bertambah, utang bank juga bertambah. Kita lanjut ke tanggal, kita lihat transaksi tanggal 12. Transaksi tanggal 12. Pendapatan jasa minggu kedua 8 juta. Baru diterima perkas 6 juta. Nah, berarti kas masuk 6 juta. Pendapatan itu nanti dimasukkan ke ekuitas. Kita lihat di sini ya. Nih 6 juta ya. Karena kita baru dapat 6 juta. Sisanya 2 jutanya masuk kolom piutang karena masih di orang uang kita. Ya. Ini kan kas dan piutang. Satu lagi. Berarti ini ada kasus 3 akun nih. Jadi ada transaksi yang analisisnya 2 akun, ada transaksi yang analisisnya 3 akun. Nah, ini 3 akun nih. Lihat,
di ekuitas, di modal 8 juta, tetap dia tulis totalnya 8 juta. Di sini keterangannya pendapatan jasa. Pendapatan jasa sudah dianggap 8 juta. Ya, tapi uangnya terpecah. Baru kita terima 6 juta, masih di piutang 2 juta. Oke, lanjut tanggal 13. Kita baca kalimat transaksinya. Tanggal 13 membeli peralatan seharga 2 juta, baru dibayar 1 juta. Kita membeli berarti kita baru bayar separohnya, ya. Nah, kita lihat, kita bayar 1 juta tanggal 13, berkurang kan kasnya 1 juta. Nah, harga peralatannya tulis 2 juta totalnya, sisanya utang 1 juta. Jadi kita beli peralatan 2 juta gitu ya, baru dibayar 1 juta, kasnya berkurang, sisanya utang bertambah. Ya, sisanya utang bertambah. Kemudian kita lanjut di tanggal 15, kita baca transaksinya. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Kalau kita membayar berarti kasnya berkurang. Nih, tanggal 15, kasnya berkurang 1.500.000. Modal juga berkurang. Nih, ekuitas. Ditulis keterangan wajib beban listrik. Ya. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 17 kita baca. Menerima pembayaran dari pelanggan untuk minggu kedua 2 juta. Nah, kebetulan ini berhubungan dengan tanggal 12 yang tadi ya. Berhubungan dengan tanggal 12. Kita lihat. Nah, benar. Di tanggal 17 itu terkait dengan tanggal 12. Kita perhatikan. Di tanggal 12 kan muncul piutang 2 juta. Nah, di tanggal 17 orang yang punya piutang ke kita baru bayar 2 juta. Kita menerima piutang berarti ya, di tanggal 17 ini kita menerima piutang 2 juta. Berarti kas bertambah 2 juta, piutangnya berkurang 2 juta. Akun lain tidak ada. Udah, jadi pengaruhnya hanya itu. Di tanggal 17 itu pengaruhnya 2 akun. Kas bertambah, piutang berkurang karena terkait dengan tanggal 12. Orang bayar ke kita yang sisa pembayaran 2 juta tersebut. Ya, kita lanjut ke tanggal 21 ya. Tanggal 21 kita baca, membayar biaya servis komputer sebesar 500.000. Nah, karena kita membayar berarti kas keluar 500.000. Modal juga ekuitas berkurang. Nah, pokoknya untuk pembayaran atau pembiayaan langsung aja masukkan ke ekuitas. Di sininya tulis keterangan beban servis komputer. Jadi keterangan ini untuk biasanya untuk beban-beban ya, semua beban-beban masuk ke sini, langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Kita lanjut tanggal 23. 23 kalimatnya gimana? Menerima pendapatan sewa untuk minggu ketiga 12 juta. Kita menerima, pengaruhnya kas bertambah. Kas bertambah 12 juta, modal juga bertambah, tulis pendapatan jasa. Modal bertambah karena kita mendapat pendapatan jasa. Kemudian tanggal 26. Tanggal 26 kalimat transaksinya seperti apa? Membayar gaji pada karyawan 3 juta. Kalau kita bayar gaji berarti kas kita berkurang. Nih, kas berkurang 3 juta, modal juga berkurang 3 juta, tulis beban gaji ya, seperti itu. Kemudian di tanggal 27 kita lihat, memperoleh pendapatan dari pelanggan 5 juta, namun belum menerima pembayarannya. Nah, kalau ada kata-kata namun belum menerima, langsung piutang ya, jangan kas tuh, di kas tidak ada ya, di kas tidak ada.
Dikas tidak ada karena kita belum menerima uang. Masukkan ke kolom piutang. Nah, untuk akun yang lainnya adalah ekuitas atau modal, karena di akun modal sudah dianggap sebagai pendapatan. Ya, uang 5 juta ini sudah dianggap sebagai pendapatan, dicatatnya. Namun karena kita belum menerima cash, tulisnya di sini dulu. Piutang 5 juta. Jadi piutang bertambah, modal juga bertambah. Tulis keterangannya dari pendapatan jasa. Kemudian kita lanjut ke tanggal 28. Membayar biaya iklan. Tanggal 28 membayar biaya kepada radio lokal 500.000 untuk 10 kali penayangan. Nah, kita mengiklankan perusahaan kita. Gimana mencatatnya kalau bayar biaya iklan? Nah, berkurang dong kasnya, kita bayar. Kemudian beban iklan masuk ke ekuitas. Modalnya berkurang, tulis keterangan untuk bayar biaya iklan. Gitu ya. Kas berkurang, modal berkurang, keterangan biaya iklan atau beban iklan. Nah, kemudian yang terakhir tanggal 30 menerima pembayaran sebagian piutang dari pelanggan. Nah, kita menerima sebagian piutang 2.500.000, berarti kas dan piutang. Nah, kita lihat nih tanggal 30. Kita menerima 2.500.000, kas, piutang berkurang ya. Udah pengaruh terhadap dua ini, kas dan piutang. Yang lainnya tidak. Nah, mungkin seperti ini ya pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini kan aktiva aset atau aktiva sama dengan pasiva ya. Sama dengan pasiva. Nah, maksudnya sama dengan itu nanti jumlahnya ini harus sama. Ya. Jumlah antara kas, piutang, kas tambah piutang, tambah perlengkapan, tambah peralatan, tambah komputer. Yang seluruh yang termasuk ke dalam aktiva atau aset ini nanti jumlahkan. Ini hasilnya berapa? 54 juta tambah 2.500.000. Di sini hasilnya 84 juta ya, 84 juta. Nah, harus sama. 84 juta harus sama dengan ini utang usaha tambah utang bank ditambah ekuitas, harus sama jumlahnya. Ini harus sama. Ketika dijumlahkan harus 84 juta. Kalau sudah sama seperti ini, baru dikatakan benar dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Baru benar. Tapi kalau setelah kamu hitung di sininya tidak sama, berarti kamu ada kesalahan dalam pencatatan. Kurang lebih seperti itu ya, mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Berikutnya di sini kita lihat di sini di halaman 44, nanti coba kamu kerjakan ya latihan di sini, ya kerjakan sama seperti contoh ya, sama seperti contoh. Jika ada kesulitan WhatsApp aja Bu Balkis ya. Kalau ada yang bingung-bingung boleh WhatsApp perwakilan kelas, WhatsApp dengan Ibu kalau bingung dengan nama-nama akunnya. Mungkin cukup sekian dari Bu Balkis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.